Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tata cara sholat tahajud super spesial untuk yang sangat menderita, sedih, perih menjalani hidup, ingin sukses, merubah nasib. Tentunya insya Allah dengan sholat tahajud ini apa yang kita inginkan tercapai. Tapi perlu diketahui bahwasanya ini tidak sifatnya simsalabim abrakadabrak seperti sulap gitu kan. Karena walau bagaimanapun yang namanya beribadah kepada Allah, berdoa kepada Allah harus dengan keyakinan yang tinggi, iman yang tinggi kepada Allah. Gak bisa dengan cara gedebak-gedebuk kita memaksa Allah untuk mengabulkan apa yang kita inginkan. Walaupun nangis darah, kalau kita tidak punya keimanan kepada Allah, tidak tahu arti sholat tahajud, tidak tahu arti doa, tidak tahu arti ijabah Allah, tentunya sulit, gitu kan? Karena walau bagaimanapun Allah mengijabah kita itu sesuai dengan kemauan Allah. Kita hanya berdoa. Nah, kita menyerahkan diri kepada Allah, kita mendapatkan kesulitan apa, kita punya hajat apa, punya keinginan apa, hanya Allah yang bisa mengabulkannya, dan itu kita hanya menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Jadi jangan beranggapan bahwa kubrak dari langit apa dan bagaimana. Allah tentunya bisa melakukan apa yang dikehendaki. Tapi apapun adanya secara rasional kita juga harus berpikir bahwa Allah menciptakan manusia dengan segala ujiannya, tentunya ingin tahu sejauh mana kesabaran kita ditempa dengan masalah, ditempa dengan urusan itu, urusan ini di dunia ini, sehingga kita mendapatkan hal yang sangat sulit. Nah, disitulah Allah menguji hambanya, sejauh mana bertobat kepada Allah, sejauh mana bersujud kepada Allah, sejauh mana memohon kepada Allah. Itu yang diharapkan oleh Allah. Untuk itu, lakukan terus berdoa kepada Allah, munajat terus kepada Allah, istiqomah, jangan putus asa. Insya Allah dalam video ini saya sampaikan tata cara sholat tahajud. Insya Allah ini yang super spesial yang saya berikan. Mudah-mudahan sesulit apapun hidup kita, sesusah apapun ijabah Allah, dengan sholat tahajud ini akan membuka ijabah Allah untuk apa yang kita inginkan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkannya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, kita mulai saja untuk pembahasan sholat tahajud ini, di mana sholat tahajud ini dilakukan yaitu 2 rakaat. Niatnya yaitu usolli sunata tahajudi rokataini lillahi ta'ala. Niat saya sholat tahajud 2 rakaat sunnah karena Allah ta'ala. Nah, setelah niat kita langsung takbiratul ihram yaitu Allahu Akbar. Kemudian membaca surah Al-Fatihah 1 kali dan surah Al-Kafirun 1 kali. Jadi kita ambil Al-Kafirun aja yang simple, yang mudah, yang banyak orang ketahui ya, surah Al-Fatihah dan Al-Kafirun. Nah, setelah itu selanjutnya ruku, subhana rabbiyal azimi wa bihamdih 3 kali. Kemudian bangkit dari ruku atau i'tidal, sami Allahu liman hamidah, rabbana lakal hamdu. Kemudian setelah itu sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali. Kemudian duduk di antara 2 sujud, Robbi firli warhamni wajburni warfa'ni warjukni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Kemudian sujud lagi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali. Nah, setelah itu berdiri lagi untuk melakukan rakaat yang kedua. Nah, di rakaat yang kedua yaitu membaca surah Al-Fatihah dan surah Al-Ikhlas. Yang gampang ya, yang biasa orang banyak tahu yaitu Al-Ikhlas. Al-Fatihah 1 kali, Al-Ikhlas 1 kali. Setelah membaca Al-Fatihah 1 kali dan Al-Ikhlas 1 kali, kemudian ruku sama seperti tadi ya. Ruku subhana rabbiyal azimi wa bihamdih 3 kali. Terus i'tidal atau bangkit dari ruku, sami Allahu liman hamidah, rabbana lakal hamdu. Kemudian sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdih 3 kali. Duduk di antara 2 sujud, Robbi firli warhamni wajburni warfa'ni warjukni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kemudian sujud lagi subhana rabbiyal a'la wa bihamdih 3 kali. Setelah itu duduk tahiyat. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Assalamualaikum yuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim
wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Kemudian salam, assalamualaikum warahmatullahi. Nah, setelah salam, sobat-sobat langsung sujud lagi. Yaitu membaca doa Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sekali lagi, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu sebanyak 40 kali sambil sujud ya. Nah, ini sujudnya di luar sholat ya, karena sholat tahajudnya kan sudah assalamualaikum warahmatullahi, itu sudah selesai sholat tahajud. Nah, itu sujud lagi membaca doa Nabi Yunus ini. Jadi jangan dianggap bahwa sujud ini sujud sholat, bukan. Ini di luar sholat. Setelah beres sholat tahajud, sujud langsung membaca doa Nabi Yunus ini sebanyak 40 kali sambil sujud ya. Itu kurang lebih ya 2 menit lebih dikit lah. Insya Allah nggak lama. Nah, setelah beres membaca doa Nabi Yunus sebanyak 40 kali, ini masih dalam posisi sujud ya. Kemudian sobat-sobat berdoa, masih dalam kondisi sujud. Berdoa diawali dengan sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kemudian sampaikan kepada Allah, ya Allah. Sebutkan apa yang menjadi hajatnya, mudah-mudahan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menjadi perih batin, sakit hati, apa yang menjadi penderitaan hidup, rasa apa saja, sampaikan kepada Allah, curhat di situ dalam doanya. Doa itu kan curhat. Jadi memohon kepada Allah apa yang kita inginkan, apa yang menjadi kesulitan, mudah-mudahan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam posisi sujud ya, masih dalam posisi sujud. Nah, setelah beres berdoa dalam sujud tersebut, setelah habislah semua unek-unek, keinginan, hasrat, doa apa yang disampaikan kepada Allah sudah habis semua. Nah, kemudian sobat-sobat duduk lagi, setelah itu merenung sejenak. Membayangkan semua penderitaan hidup, semua kesusahan hidup, semua rasa sakit hati, dan kemudian apa yang kita inginkan, bayangkan semuanya di situ dalam renungan tersebut. Nah, dalam posisi kita merenung tersebut, batin hati kita harus bersih. Jangan ada istilah dendam, gejolak amarah, yang lain-lain. Nah, itu hilangkan. Semuanya kosongkan, bersihkan diri kita, menghadap kepada Allah, berharap apa yang kita inginkan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, merenung ini jangan terlalu lama juga ya, kurang lebih ya mungkin 2 menit apa 3 menit ya, tapi terserah lah ya, itu terserah sesuai dengan batin sobat-sobat. Nah, setelah beres merenung, kemudian sobat-sobat membaca surah Yasin 7 kali. Nah, tapi sebelum membaca surah Yasin, berdoa dulu kepada Allah, doa singkat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya mohon karomahnya dari surah Yasin yang akan saya baca ini. Mudah-mudahan apa yang saya inginkan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menjadi kesulitan saya, apa yang menjadi penderitaan saya, mudah-mudahan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, gitu ya. Kemudian baca Yasin sebanyak 7 kali. Setelah beres baca Yasin 7 kali, kemudian sobat-sobat sujud lagi. Kemudian berdoa kepada Allah. Doanya apa? Yang tadi waktu sujud pertama. Nah, dalam sujud tadi ya, kan tadi sujud berdoa atau curhat itu ya. Nah, itu disampaikan lagi setelah baca Yasin 7 kali itu. Jadi setelah baca Yasin 7 kali, sobat-sobat sujud lagi, kemudian sampaikan lagi, dan itu harus sama seperti tadi. Maksudnya jangan ngalor ngidul berdoa yang lain-lain lagi, harus sama niat tujuannya kita apa, hajatnya apa, keinginannya apa, kesulitannya apa, sampaikan kepada Allah sama seperti tadi. Nah, setelah beres berdoa dalam sujud tersebut, kemudian sobat-sobat duduk kembali. Nah, setelah itu mau ditutup dengan witir 3 rakaat, monggo silahkan, karena itu juga sangat penting, gitu kan. Nah, jadi tadi sholat tahajudnya itu minimal 2 rakaat. Kalau seandainya mau 8 rakaat, boleh, itu lebih bagus. Misalnya 2 rakaat. Nah, demikian saja, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Silahkan di like, komen, dan subscribe, dan di share videonya, siapa tahu bermanfaat juga untuk orang lain.
Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.